Selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Baik, silahkan teman-teman bisa duduk senyaman mungkin. Baik, Pak, sudah nyaman. Baik, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, Pak. Baik, sebelum memulai sesi konseling pada hari ini, izinkan Bapak juga mencatat mengenai sesi konseling hari ini. Nah, alangkah baiknya kita dapat berdoa terlebih dahulu, dan doa dipimpin oleh Bapak sendiri. Kita akan, mari teman-teman, sebelum memulai sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah semuanya sudah lengkap di sini? Sepertinya sudah ya. Sudah, Pak. Nah, saya juga mengapresiasi teman-teman karena sudah mau datang dan tertib mengikuti proses konseling hari ini serta mematuhi peraturan yang sudah kita sepakati. Baik teman-teman, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa hal yang meliputi. Yang pertama, teman-teman sudah menyampaikan apa yang melatar belakangi permasalahan teman-teman. Dua, yaitu teman-teman sudah menemukan apa saja keyakinan inti dari teman-teman miliki. Dan yang terakhir, yaitu teman-teman sudah membagikan apa saja dampak dan keyakinan inti dalam kehidupan sehari-hari pada teman-teman. Nah, pada pertemuan sekarang ini kita akan fokus menggali keyakinan inti yang dimiliki oleh teman-teman, sehingga harapannya keyakinan inti tersebut dapat diubah menjadi lebih positif lagi dan lebih bermanfaat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling kita yang menggunakan teknik yaitu CBT untuk membantu teman-teman mengubah keyakinan inti tersebut. Nah, CBT atau Cognitive Behavior Therapy ini adalah pendekatan konseling yang membantu kita untuk lebih menyadari pikiran dan emosi serta mengidentifikasi situasi, pikiran, dan perilaku, dapat memengaruhi emosi dan memperbaiki perasaan dan merubah pikiran dan perilaku. Nah, yang disfungsional menjadi lebih fungsional lagi. Apakah teman-teman dapat menambahkannya mungkin? Enggak, Pak. Saya paham, Pak. Baik. Nanti dalam konseling ini aturannya masih tetap sama, yaitu masih bisa saling berbagi. Nanti teman-teman lainnya juga menanggapi dan saling menghargai dan tidak mengejek satu sama lain. Sampai di sini apa paham? Dan ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk menemukan solusi dari permasalahan teman-teman, Bapak ingin merefleksikan kembali mengenai proses yang sudah kita lewati pada minggu yang lalu. Kita bersama-sama membahas dan mendengarkan cerita dari Thea, Step, dan Via tentang pengalaman perundungan yang pernah dialaminya. Nah, pada catatan Bapak kemarin, pertama yaitu dia dibully secara verbal dengan ujaran negatif yang termasuk body shaming. Nah, keyakinan inti dia yaitu merasa tidak diterima oleh teman-temannya, sehingga menyebabkan perasaan yang kecewa, dirinya diejek dan menghindari pelajaran olahraga. Apakah benar begitu dia? Iya, Pak, benar begitu. Nah, lalu selanjutnya mungkin dari Thea, perundungan secara verbal di media sosial melalui foto yang disebarkan. Nah, keyakinan intinya tidak cukup baik untuk diterima. Nah, menyebabkan merasakan malu dan tidak layak untuk menghindari tampil di depan kelas hingga overthinking. Apakah benar begitu? Iya, Pak, Ya? benar. Baik. Selanjutnya mungkin ada Tirta yang mendapatkan tindakan bullying secara non-verbal atau perilaku fisik. Nah, keyakinan intinya bahwa meyakini bahwa semua orang
di dunia ini tidak ada yang aman, dan menjadikan dirinya merasa takut, menganggap dirinya lemah, hingga sering datang terlambat di sekolah. Apakah benar begitu, Sita? Iya Pak, betul. Baik. Selanjutnya yaitu step mengenai sering dikucilkan oleh teman-temannya, dan keyakinan intinya yaitu merasa tidak memiliki arti bagi teman-temannya, hingga menyebabkan perasaan sedih dan tidak pantas, sehingga menyendiri dan maupun menghindar dari teman-temannya. Apakah benar begitu, Step? Iya Pak. Baik. Dan selanjutnya mungkin yang terakhir yaitu Via, yang sering dihina karena tidak memakai barang yang bermerek. Nah, keyakinan intinya tidak cukup layak dengan teman-temannya, dan merasa rendah diri dan dianggap miskin, yang menyebabkan perasaan yang memalukan dan memarahi orang tuanya untuk menuntut kebutuhan tersebut. Apakah benar begitu? Iya Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah memberi konfirmasi kepada Bapak terkait hal yang benar adanya terjadi di kalian. Nah, dari ulasan Bapak tadi kita dapat melibatkan bahwa kalian semua memiliki pengalaman perundungan yang tidak menyenangkan, yang akhirnya menjadi pola yang berulang atau berputar. Nah, antara perasaan, pikiran, dan perilaku terus berulang secara negatif. Dan setelah mengingat kembali pengalaman dan keyakinan inti tersebut, kita dapat yang kita bahas minggu lalu, bagaimana perasaan kalian sekarang, dan mungkin bisa dimulai dari Mbak Tirta, silahkan. Oh iya Pak. Kalau mengingat kembali keyakinan itu, semua orang di dunia ini tidak ada yang aman. Itu membuat saya semakin khawatir dan merasa cemas Pak. Kalau saya akan hal itu, saya tidak memiliki arti bagi teman saya. Hidup saya merasa sedih dan tidak berharga. Sementara saya sendiri mengingatnya, saya tidak cukup layak. Semakin saya menjadi malu, gelisah, dan marah. Kalau saya ingat itu, saya tidak diterima oleh teman, merasakan hal yang sama sedih, malu, sama kecewa. Sedangkan saya mengingat akan keyakinan tersebut, Pak, saya tidak cukup baik untuk diterima. Saya masih merasa malu dan cemas, Pak. Baik, terima kasih teman-teman sudah mau jujur dengan berbagi perasaan kalian. Bapak mengerti mengenai perasaan yang kalian rasakan. Mungkin setelah dari pengungkapan perasaan teman-teman tadi, adakah dari teman-teman yang mungkin masih ingin mengungkapkan lebih dalam tentang perasaan dan pikiran teman-teman? Permisi Pak dan teman-teman, apakah saya boleh menyampaikan terlebih dahulu? Tentu saja boleh, ya silakan. Jadi begini Pak, saya tuh kadang masih kepikiran mengenai anggapan maupun ejekan teman-teman bahwa saya dari keluarga yang sederhana, bahwa saya ingin menunjukkan dengan kelayakan saya agar diterima oleh kelompok tersebut waktu itu. Nah, caranya tuh dengan memaksakan orang tua untuk membeli barang bermerek, Pak. Nah, jika orang tua tidak menuruti kemauan saya, maka saya akan marah dan saya tuh langsung berpikir mungkin saya miskin dan tidak setuju mereka, Pak. Sekarang tuh saya jadi malu. Bisa menenangkan diri terlebih dahulu ya, untuk menceritakannya lebih lanjut. Sekarang tuh saya jadi malu untuk bergabung ke dalam kelompok pertemanan, Pak. Rasanya tuh ingin menarik diri saja, bahkan saya menutup latar belakang keluarga asli saya, Pak. Begitu, Pak. Baik ya, saya memahami perasaanmu tersebut. Tetapi apakah kamu dalam satu hubungan pertemanan selalu memandang
harta sebagai pembuktian bahwa kamu tidak layak di teman-temanmu tersebut. Iya Pak, soalnya saya selalu ditolak menjalin hubungan ke dalam kelompok pertemanan, berarti saya tidak layak. Baik, lalu bagaimana dengan keadaan orang tuamu yang selalu mengusahakan tuntutan itu ya? Sebenarnya Pak, saya tuh sangat kasihan dengan orang tua serta mengakui sebagai anak durhaka Pak. Mereka tuh sering sedih dan tertekan gitu Pak. Oleh karena itu saya sering menilai diri saya tidak layak dan tidak berharga Pak. Mengapa kamu selalu berkata demikian ya? Nah, apakah maksudnya dengan tidak berharga dan terhadap dirimu sendiri? Ya mungkin saya selalu gagal setiap menjalin hubungan dengan teman Pak, apalagi sekarang ini juga semakin renggang dengan orang tua karena harus memenuhi tuntutan saya Pak. Oke, baik ya, Bapak paham apa yang Via rasakan saat ini. Pasti peristiwa itu tidak mudah dan membuat Via tidak nyaman. Tapi coba renungkan kembali dan Bapak akan bertanya kepada teman-teman, apakah ketika Via tidak mendapatkan barang bermerek atau mahal tersebut, akankah teman-teman tetap menganggap Via sebagai teman yang baik? Dan bagaimana menurut teman-teman? Silahkan, ada yang ingin memberikan pendapat? Saya ingin berpendapat Pak. Ya. Memang gagal menjalin hubungan rasanya tidak enak, apalagi kalau sudah mengusahakan sebaik mungkin agar diterima. Sehingga saya paham sih Pak ketidaknyamanan yang Via alami. Tapi kalau Via menarik diri, justru akan membuat kehilangan waktu untuk memperbanyak relasi pertemanan. Kalau dari saya, sebelum saya tahu cerita dari Via, saya memandang Via sebagai orang yang peduli dan tulus selama menjadi teman satu kelasnya. Jadi semisal ketika saya Bisa menenangkan diri terlebih dahulu, Ustaz, untuk melanjutkan pendapatnya tadi. Ini. Jadi semisal ketika saya tahu Via sangat kasihan. Dan ditolak dalam pertemanan, saya itu akan mengubah pandangan saya. Karena saya terhadap Via untuk menjadi temannya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih untuk ya dan juga Steph atas pendapatnya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Beberapa waktu terakhir Bapak sepertinya sudah pernah mendengarkan suara dari Tirta. Oh iya Pak, saya sebenarnya ingin bertanya pada Via Pak, apakah jika kamu berhenti mencoba dan menarik diri dalam menjalin relasi, akankah kamu akan merasa lebih baik? Apakah kegagalan ini akan menentukan ke depannya lebih baik, atau justru malah akan membuatmu kehilangan banyak kesempatan? Aku juga mau menambahkan Pak, pertanyaan untuk Via tadi, apakah sekolah ini tuh masih ada teman yang tidak menerimamu walaupun kamu tidak menggunakan barang bermerek? Bagaimana dengan saya dan juga teman-teman maupun Pak Reno di kelompok konseling ini yang telah mendengarkan ceritamu dari beberapa minggu yang lalu? Baik, mencoba untuk menyimpulkan pertanyaan dari Tirta dan dia tadi ya teman-teman. Jadi mereka bertanya apakah upaya yang Via lakukan yaitu berhenti mencoba dan menarik diri dalam menjalin relasi akan mendekatkan Via dengan tujuan yang ingin Via capai. Nah, dan mencoba lihat lagi di sekolah ini apakah memang benar-benar tidak ada teman yang mau menerimamu apa adanya tanpa barang bermerek, serta bagaimana dengan kehadiran kami semua di kelompok sesi konseling ini, termasuk Bapak sendiri yang selama beberapa minggu terakhir. Bagaimana Via? Saya
memikirkan hal yang sama sih kayak Tirta dan Deapa. Kalau misalnya saya berhenti mencoba, apakah perbuatan saya itu nggak bakal bikin saya semakin membuang waktu saja. Dan ya juga ya, saya ternyata selama ini tidak menganggap kalian ternyata ada juga teman yang menerima aku dan setia mendengarkan ceritaku tanpa memandang apapun, Pak. Nah, ya coba kamu ingat lagi bahwa kamu bisa mencoba kembali menjalin relasi sebelum waktunya terlambat. Apakah menurut teman-teman value seseorang dilihat dari penampilannya saja, tidak ada yang lainnya? Menurut saya, Pak, Via itu orang yang berharga karena memiliki pribadi yang peduli dan juga tulus sebagai keunggulanmu serta tidak memandang penampilanmu. Ya Via, kamu harus mencoba memulai pertemanan lagi dan untuk meminta maaf kepada orang tuamu. Benar juga ya, terima kasih atas pendapatnya ya teman-teman, tapi tetap saya merasa malu. Aku juga pernah merasa seperti itu ya. Dulu sebelum masuk SMA aku ingin pindah sekolah, tapi saya berpikir untuk mengurungkan niat tersebut karena takut merepotkan mengurus biayanya hingga mengecewakan orang tua saya. Baik, lalu apa yang terjadi setelah mengurungkan niat tersebut, Beb? Ya awalnya saya dikucilkan waktu SMP sehingga memiliki niatan untuk pindah sekolah karena tidak nyaman. Saya jadi sering menyendiri di tempat yang jarang dijangkau oleh orang lain seperti perpustakaan sekolah. Sama juga jadi takut mencoba untuk memulai pertemanan. Jadi kamu juga merasakan hal yang sama ya, Step? Iya Via, saya sadar sekarang bahwa membiarkan rasa takut menghentikan langkah kita itu bukan keputusan yang tepat, malah membuat kita kehilangan waktu dan kesempatan. Makanya sekarang tertarik mengikuti sesi konseling ini untuk mencoba dan menemukan kembali rasanya menjadi pertemanan secara sehat dan menghilangkan rasa trauma pada diri sendiri. Baik, Steph sudah memberikan contoh nyatanya bahwa membiarkan rasa takut dapat menghentikan langkah kita ke depannya serta hanya akan terjebak dan memperburuk keadaannya. Terima kasih Via dan Steph sudah membagikan pengalamannya yang mungkin sangat berat untuk di-sharingkan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin ada yang lain ingin memberikan pendapat atau membagikan kembali cerita yang tadi menyimak cerita atau berhubungan dengan pengalaman perundanganmu mungkin. Saya sedikit menyimak sih Pak dari kedua cerita Via sama Step tadi. Saya jadi ikut merenung. Dulu saya memiliki perasaan tidak berdaya dan takut karena dibully secara fisik. Tentu pikiran saya langsung ketutup. Saya langsung yakin bahwa kalau semua orang di dunia ini tidak ada yang aman. Tapi setelah melihat ceritanya Via tadi, ternyata tidak juga. Masih banyak orang di sekitar yang masih mendukung dan memberikan kasih sayang. Betul sekali Tirta. Apa yang kamu rasakan setelah menyadari akan hal tersebut Tirta? Saya jadi berpikir lebih realistis Pak. Walaupun sedikit menenangkan diri sendiri, mungkin ketakutan saya terlalu berfokus kepada orang yang selalu membenci saya. Ternyata keberanian itu muncul dari orang sekitar saya yang masih mendukung. Mendengar cerita Via dan Step tadi, sepertinya saya akan mencoba melawan dengan disiplin untuk datang dan tidak terlambat lagi, maupun menghindar dan jika mendesak harus memerlukan bantuan, maka akan melaporkan pada pihak lain, baik itu bapak atau lainnya. Wah, cerita itu sangat baik sekali. Bapak senang mendengar hal itu. Kamu memiliki pemikiran seperti hal tersebut, berarti kamu sudah mulai melihat dukungan orang terdekatmu sebagai bentuk keberanianmu. Apa yang membuatmu yakin untuk mencoba berani lagi? Saya jadi sadar kalau takut itu juga tidak akan menyelesaikan masalah.
justru malah membuat saya semakin tertekan jika tidak pernah mencoba berani. Serta tidak ada salahnya juga untuk mencoba mempercayai beberapa orang terdekat yang sebenarnya masih peduli dengan saya, Pak. Meminta bantuan juga bukan berarti lemah atau tidak harus menghadapi sendirian. Kan manusia itu sebagai makhluk sosial yang saling membantu, Pak. Tepat sekali Tirta, pemikiranmu semakin dewasa dan membangun. Kamu mulai fokus dengan teman-teman yang mendukungmu untuk berani melawan. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanggapi? Di sini tuh saya sangat kagum mendengar respon dari Tirta yang sangat mendalam. Saya jadi berpikir bahwa mungkin selama ini saya juga terlalu fokus pada orang-orang yang merendahkan saya saja, Pak. Padahal ternyata masih ada orang lain yang mau mendengarkan dan menerima saya apa adanya. Saya terkesan dengan pemikiran Tirta yang objektif, tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Dari respon Tirta, mungkin saya juga bisa menerapkannya pada pengalaman yang saya alami. Biasanya saya hanya memikirkan komentar buruk yang saya terima di media sosial. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya untuk Tirta. Tertarik dari pengalaman Tia tadi, jadi sekarang kamu mulai melihat bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sama terhadap dirimu. Iya, Pak. Mungkin saya selama ini terlalu terpaku pada komentar negatif saja. Dulu saat tampil di depan kelas, saya memiliki sensitivitas yang tinggi. Bahkan teman yang tertawa saja tidak berkaitan dengan saya mengkonotasikan sebagai ejekan memalukan kepada diri saya. Baik, dapat mengetahui akan perasaan itu dan kamu telah menyadarinya. Apa fakta yang mendukung bahwa asumsi pikiran dari teman tertawa itu hinaan bagimu? Enggak juga sih, Pak. Mungkin karena saya terlalu menampung hujatan pada media sosial saya yang menjadikan selalu beranggapan negatif, membuat saya sekarang belajar bahwa saya tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain. Jadi, yang dapat dilakukan dengan mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu. Baik, terima kasih telah bertukar pengalaman. Sungguh pemikiran yang objektif ya. Bagaimana dengan dia yang dari tadi belum kedengaran suaranya dan lebih banyak menyimak? Kalau saya masih minder sih, Pak, nggak seperti teman-teman yang lain. Setiap pelajaran olahraga tuh saya selalu minder sama postur tubuh saya, kayak kurang ideal gitu. Maka dari itu saya kurang percaya diri, walaupun teman-teman saya sudah menerimanya, Pak. Baik, itu Izin menanggapi, Pak. Dulu kakak sepupu saya tuh ngalamin kecelakaan pada kakinya yang membuat luka yang membekas atau cacat. Namun ia membuktikan kalau kekurangannya itu justru sebagai keunggulannya karena berprestasi pada sepak bola. baik, itu hal yang wajar yang dia tadi sampaikan. Kamu dapat mengambil contoh nyata yang diberikan oleh Tirta tadi. Apakah kamu telah membuka pandangan lain seperti contoh yang sudah diberikan oleh Tirta tadi, dia? Sudah, Pak. Bahkan saya sudah memikirkan dua sudut pandang sekaligus. Yang pertama, apa mereka tuh benar-benar benci saya, atau malah yang kedua, ujaran mereka justru sebagai bahan introspeksi diri kepada saya. Baik, itu sudah sangat bagus. Dia dapat memilah pandangan dengan opsi yang berbeda. Lalu jika pikiran dia benar, apa hal yang terbaik yang akan terjadi pada dirimu dia? Kadang tuh apa yang mereka katakan itu juga fakta, tapi saya nggak bisa berhenti gitu aja, Pak. Namun saya akan mengoptimalkan introspeksi diri saya dengan berubah agar lebih percaya diri lagi. Caranya dengan mengurangi makan secara ekstrim dan membenahi diri. Sangat menguntungkan sekali dia. Bapak senang melihat kalian semua di sini
memiliki semangat baru. Kalian semua menunjukkan kemauan untuk belajar, untuk mencoba dan berkembang lagi. Ingat, kalian semua memiliki tujuan untuk mencoba memperbaiki diri sendiri dan menjalin pertemanan yang secara sehat. Dengan keyakinan yang salah menghentikan diri kalian. Via, tadi kamu merasa malu karena keyakinan tidak layak bergabung dalam kelompok sebab tidak memiliki barang merek. Namun setelah berdiskusi, kamu telah menyadari bahwa masih ada yang masih menerimamu apa adanya tanpa memandang apapun itu. Dan tadi Steph menyampaikan mengenai rasa takut pada teman-temannya karena keyakinan tidak memiliki arti kepada teman-temanmu dan pernah mengalami pengucilan. Namun setelah berdiskusi, kamu menyadari untuk mencoba memulai pertemanan dari sesi konseling ini. Dan Tirta, tadi kamu merasa tidak berdaya dan takut kepada teman-teman lainnya karena keyakinanmu bahwa semua orang tidak ada yang aman sebab perlakuan yang tidak menyenangkan oleh teman-temanmu. Namun setelah berdiskusi, kamu menyadari manusia hidup secara berdampingan, jadi meminta tolong bukan berarti lemah dan tidak melanggar peraturan hingga berani mencoba. Dengan dia tadi kamu merasa malu untuk tampil dan karena keyakinanmu tersebut tidak cukup baik untuk diterima sebab hujatan di media sosial. Namun setelah berdiskusi pada sesi konseling kali ini, kamu telah menyadari untuk lebih menerima pernyataan dari orang lain yang lebih positif dan lebih percaya diri. Dan yang terakhir, kamu merasa minder dan tidak percaya diri karena keyakinanmu tidak diterima oleh teman sebab visi kamu kurang ideal. Namun setelah berdiskusi, kamu menyadari pernyataan orang lain sebagai introspeksi dan motivasi untuk diri sendiri agar lebih baik lagi. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi kelompok lagi. Nah, diskusi kali ini coba kalian pikirkan setelah hasil mengubah keyakinan negatif kalian. Nah, tujuan apa yang ingin kalian capai, dan silakan diskusikan bareng teman-teman. Nanti kita akan bahas hasilnya bersama-sama. Saya dimulai dari sekarang, mungkin Via dengan Tirta dan dia, dan Tia dengan Steph. Baik, waktunya selesai. Kita akan mendiskusikannya secara bersama-sama ya. Nah, mungkin bisa dimulai dari dia untuk menyampaikan. Setelah diskusi tadi, Pak, saya sadar kalau saya tuh perlu memiliki tujuan yang lebih spesifik. Tujuan saya tidak lain adalah tidak menghindari pelajaran olahraga, serta memperbaiki diri untuk lebih percaya diri. Wah, itu tujuan yang sangat bagus dia. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Dari diskusi itu, Pak, tujuan saya akan mencobanya sekarang bertahap dengan mengambil pernyataan baik dari orang lain agar tidak kepikiran yang negatif dan lebih percaya diri dengan tampil di depan orang terdekat hingga sampai ke kelas. Baik, dia itu tujuan yang sangat terstruktur. Bisakah untuk teman-teman yang lain itu melanjutkan juga mengenai tujuannya? Kalau tujuan saya adalah mulai mencoba untuk menjalin relasi baru secara sehat dan menghilangkan rasa trauma pada diri saya, Pak. Baik, itu tujuan yang sangat bermanfaat, Steph. Lalu yang selanjutnya? Sementara saya dari diskusi tadi, tujuan saya yaitu mencoba mencari teman dengan menerima saya apa adanya dan meminta maaf pada orang atas keegoisan saya, Pak. Wah, itu keputusan yang baik ya. Yang terakhir mungkin
dekat gitu. Tujuan saya dengan mencoba berani melawan serta menghilangkan perilaku yang bertentangan dengan peraturan sekolah, Pak. Itu langkah awal yang sudah luar biasa kita. Teman-teman, kita telah mencapai akhir dari sesi konseling kali ini. Kita akan melanjutkan di sesi yang berikutnya mungkin, dan saya sangat mengapresiasi kalian atas keterbukaan kalian, kejujuran, dan kerja keras kalian dalam menggali keyakinan inti dan merumuskan tujuan yang lebih terstruktur. Nah, saya melihat adanya kemajuan yang signifikan dalam cara kalian memandang ketakutan dan menjalin relasi secara sehat. Nah, kamu tadi menghindar dari pelajaran olahraga dan memperbaiki diri untuk lebih percaya diri lagi. Dan Tia mencoba secara bertahap dengan mengambil pernyataan baik dari orang lain agar tidak berpikiran yang negatif dan lebih percaya diri dengan tampil di depan orang terdekat hingga mencapai tampil di depan kelas. Dan selanjutnya Step mulai mencoba untuk menjalin relasi baru secara sehat dan menghilangkan rasa trauma pada dirinya. Dan dia mencoba mencari teman dengan menerima apa adanya dan meminta maaf kepada orang tuanya karena keegoisannya. Nah, dan yang terakhir Tirta itu mencoba berani melawan serta menghilangkan perilaku yang bertentangan dengan peraturan sekolah. Baik, saya harap sesi kali ini telah memberikan kalian wawasan baru, dan ingatlah untuk terus mencoba daripada tidak sama sekali hingga misalnya di kemudian hari. Semoga tujuan kalian yang kalian tentukan sendiri, Bapak dapat mendengarkan proses di pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang akan datang di minggu depan. Sebelum kita akhir sesi konseling kali ini, apakah ada hal lain yang ingin kalian tanyakan atau sampaikan lagi mungkin? Belum ada, Pak. Nggak ada, Pak. Baik, kalau begitu Bapak akan menutup sesi konseling kali ini, dan kita akan bertemu di minggu depan seperti yang sama di hari ini, baik jam, tempat. Nah, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri sesi konseling kali ini. Berdoa, Bapak pimpin kembali. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti sesi konseling kali ini, dan sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Kenapa akhirnya jadi canggung nggak? Lemes banget.